Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabarnya Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Bapa, turukalah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami juga bisa memahaminya dengan baik. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13. Demikian bunyinya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membacakan nats ini tentang
persembahan berhala, bagaimana kita menyikapinya dari sisi bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan. Kita tahu bahwa untuk di sini sebagai seorang pemimpin tentu dibutuhkan suatu talenta, suatu bakat. Nah, dari sudut pandang bakat, kita melihat bahwa menurut beberapa pakar mengatakan fungsi SDM, sumber daya manusia, adalah mencari kasus penggunaan mana yang paling relevan. Dan juga di sini disebut bahwa eh, sumber daya manusia selalu membuat beberapa kemajuan, yaitu contohnya penggunaan kasus mengenai akuisisi bakat atau layanan bantuan, misalnya dalam hal layanan yang ditawarkan oleh sumber daya manusia kepada karyawannya. Ini juga kita bisa lihat dari sudut pandang bakat, yaitu tentang bapak-bapak yang sebagai profesional banyak yang sudah ahli di dalam pengkodean software, dalam pengembangan produk. Dan ini tentu adalah dibutuhkan suatu bakat. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap bakat dan juga bagaimana perannya itu apakah berubah apa tidak? Lalu apa saja keahlian baru yang dibutuhkan? Nah, ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan besar di dalam bagaimana pengetahuan itu uh, bukan hanya satu-satunya. Juga di sini kita memahami sekarang ini memang banyak sekali terjadi adanya kesenjangan keterampilan. Dan ini dapat meningkatkan uh, orang supaya selalu meningkatkan keterampilan dengan cara-cara yang baru. Nah, di sini untuk tetap selalu meningkatkan bakat tersebut, makanya beberapa middle management itu selalu menjadi frozen middle atau disebut sebagai lapisan tengah yang beku karena mereka selalu uh, stuck di dalam uh, manajemen di dalam posisinya. Dan ini tentu bisa berdampak kepada organisasi. Nah, kita bisa tahu bahwa bagaimana kita menyikapi tahun 2024 ini. Jadi di sini disebutkan bahwa uh, sumber daya manusia selalu berusaha untuk lebih profesional. Dan ini bisa kita lihat adanya kolaborasi di dalam bisnis. Dan juga bisa diperlihatkan bagaimana HR bisa memperlihatkan jenis bakat baru. Yaitu di mana bagian dari SDM ini bisa menjadi lebih agile dan juga lebih dinamis. Karena apa? Karena ada cakrawala baru mengenai SDM ini yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Nah, di tahun 2023 kita bisa lihat bahwa banyak sekali kekurangan di dalam keberagaman. Contohnya yaitu di dalam uh, yang keberagaman ini yang sering menjadi menghambat kita, yaitu adanya masih banyak hal-hal yang dilakukan di sini, yaitu dengan hal apa? Untuk itu, pihak SDM selalu mencari lebih bagus bagaimana mereka mengidentifikasi banyak sekali kasus mercusuar. Tentu hal ini menjadi bagian penelitian yang dilakukan oleh beberapa uh, institusi, contohnya seperti McKinsey Health Institute, yaitu mereka memperlihatkan bahwa adanya suatu bekerja yang lebih lama akan meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, di sini dari data ini tentu bagaimana seseorang yang selalu berbakat dan betah di dalam satu organisasinya ini akan menjadi hal
yang akan dipegang di tahun 2024 ini untuk dapat banyak melihat bahwa pekerja yang selalu siap di dalam pekerjaannya. Dan juga akan banyak pekerja berusia 70 tahun ke atas masuk ke dalam dunia kerja. Dan ini adalah satu tantangan karena mereka secara ekonomi perlu berada di pekerjaan tersebut. Dan hal inilah yang akan terjadi di tahun 2024. Albert Einstein mengatakan, "Aku tidak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari hal ini kita bisa melihat bahwa bakat itu menjadi penting. Namun kita bisa pelajari di surat Korintus ini, yaitu surat Korintus ini adalah suatu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Jemaat Korin, yaitu di kota di Yunani sekitar di tahun 53 sampai 54 Masehi. Dan ini juga berkaitan dengan berbagai masalah dan pertanyaan yang muncul di dalam komunitas tersebut pada saat itu, yaitu membahas dalam ini adalah mengenai tentang daging yang disembelih untuk berbagai upacara keagamaan di kota tersebut. Di sini di Korintus 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 ini Paulus membahas tentang tadi daging yang dikorbankan kepada berhala. Beberapa orang di jemaat Korin menyadari bahwa berhala itu sebenarnya tidak memiliki keberadaan nyata. Sehingga mereka merasa bebas untuk makan daging yang telah dikorbankan kepada berhala. Namun ada juga anggota jemaat yang merasa terganggu dan merasa bahwa tindakan tersebut dapat merusak iman mereka. Di sini Paulus memberikan ajaran mengenai kebebasan Kristen dan tanggung jawab sosial dalam hal ini. Di Korintus di 1 Korintus 8 ini, 1 Korintus pasal 8 ini kita bisa lihat bahwa tentang isu daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, dalam konteks kota Korintus pada abad pertama Masehi, daging yang dipersembahkan kepada berhala seringkali dijual di pasar-pasar setempat. Dan beberapa anggota jemaat hal ini menimbulkan dilema moral karena mereka baru saja keluar dari praktik penyembahan berhala dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam praktik tersebut. Nah, untuk itu, hal-hal yang kita bisa pelajarin di sini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, yaitu kita bisa pelajari di ayat 1 sampai 3 mengenai penegasan tentang pengetahuan dan kasih. Di ayat 1 sampai 3 ini, kita lihat bahwa Paulus mulai dengan menekankan bahwa pengetahuan dapat membuat seseorang sombong, tetapi kasih jadi baliknya membangun. Dia mengajak jemaat untuk menggunakan pengetahuan mereka dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya pada saudara seiman. Nah, di ayat 4 sampai 6 kita bisa lihat di sini adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, di sini Paulus mengakui bahwa tidak ada berhala yang sejati dan bahwa hanya ada satu Allah. Di dalam konteks ini, dia mengajarkan bahwa makan daging yang dipersembahkan kepada berhala sebenarnya tidak memiliki dampak rohania. Karena berhala itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Nah, di ayat 7 sampai 13 kita bisa lihat di sini adalah tanggung jawab terhadap orang lain. Di sini disebutkan bahwa meskipun daging yang dipersembahkan kepada berhala sebenarnya tidak memiliki arti rohania, Paulus menekankan bahwa kita harus mempertimbangkan dampak tindakan kita pada saudara seiman. Jika tindakan kita dapat menyebabkan kebingungan atau kelemahan iman orang lain, kita harus bersedia untuk menahan diri demi kasih dan kepedulian terhadap sesama. Di sini juga Paulus menyampaikan prinsip-prinsip dasar yang kita pelajari di sini, di mana di ayat 1 sampai 3 prinsipnya adalah mengenai pengetahuan dan kasih karunia. Di sini
Paulus menyatakan bahwa pengetahuan bisa membuat seseorang sombong, tetapi kasih karunia membangun. Ini adalah suatu keseimbangan antara pengetahuan dan kasih karunia itu jadi sangat penting. Nah, kita bisa lihat lagi di ayat 4 sampai 6 menyatakan di situ aja adalah hanya satu Allah. Artinya di sini Paulus mengingatkan bahwa walaupun ada banyak Allah di masyarakat kafir, bagi orang Kristen hanya ada satu Allah yang sejati. Nah, di ayat 7 sampai 13 kita bisa lihat di sini adanya kebebasan dan kewajiban. Artinya di sini Paulus menyatakan bahwa seseorang mungkin bebas untuk makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelemahan iman orang lain. Nah, disinilah perlu adanya prinsip kasih karunia dan memperhatikan kebutuhan saudara-saudara seiman lebih penting daripada mengejar kebebasan pribadi. Oleh karena itu, Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini adalah adanya kesadaran akan pengaruh kepemimpinan, di mana Paulus memperingatkan jemaat agar tidak menjadi pengetahuan yang sombong. Para pemimpin juga harus menyadari pengaruh mereka. Nah, kepemimpinan yang baik membutuhkan kombinasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan kasih karunia. Prinsip berikutnya adalah pentingnya nilai bersama. Nah, prinsip bahwa hanya ada satu Allah dan bahwa kita harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain adalah relevan dalam konteks bisnis. Nah, sebagai pemimpin, wajib untuk membangun nilai bersama dan menghargai keragaman dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Prinsip berikutnya kita bisa lihat di sini adalah tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Nah, di ayat ini kita bisa pelajari adanya konsep kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Sebagai pimpinan, Bapak dan Ibu perlu memikirkan dampak keputusan Bapak dan Ibu terhadap seluruh organisasi dan masyarakat. Prinsip berikutnya adalah keseimbangan antara keuntungan dan nilai. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari keputusan. Oleh karena itu, Bapak-bapak harus memiliki kesadaran etika untuk dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan perusahaan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita tadi mempelajari bagaimana 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 tersebut, bagaimana relevansinya kepada Bapak dan Ibu sebagai pimpinan maupun sebagai profesional agar menjadi pemimpin yang sukses, yaitu kita bisa rangkum di sini adalah menjadi pemimpin itu yang sukses adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan yang membanggakan dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Yaitu ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu pertama adalah pengetahuan yang membanggakan. Dan yang kedua, menyadari tanggung jawab sebagai pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama tadi adalah kita akan pelajari mengenai pengetahuan yang membanggakan. Nah, kita bisa lihat di sini tertulis di ayat 1 hingga 3, di mana 1 Korintus 8 ayat 1 menyatakan tentang daging mempersembahkan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangunnya. Ayat kedua, jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Dan yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kita bisa pelajari di sini bahwa ayat 1 ini yaitu membicarakan mengenai daging yang dipersembahkan kepada berhala.
Nah, orang-orang di Korintus memiliki pengetahuan tentang hal ini. Namun, Paulus menekankan bahwa pengetahuan tidak boleh membuat orang sombong. Namun, kasih adalah yang utama. Dan ini harus menjadi dasar dan tindakan dan keputusan kita. Juga di sini, di ayat 1 ini, Paulus di sini juga membicarakan tentang makanan yang dipersembahkan. Nah, di orang-orang di Korintus yang hidup dalam budaya yang kaya akan berbagai dewa dan berhala, seringkali menghadapi dilema etis terkait makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa tersebut. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa pengetahuan itu sendiri tidak masalah, tetapi kasih mengasihi yang sejati adalah yang paling penting. Artinya, Bapak dan Ibu, pengetahuan tanpa kasih bisa menjadi sombong atau merusak persatuan. Tetapi kasih akan membimbing tindakan kita dengan cara yang benar. Nah, di ayat 2 ini kita bisa pelajarin tadi Paulus memberikan peringatan agar tidak sombong dalam pengetahuan. Nah, di sini meskipun seseorang mungkin memiliki pengetahuan, itu tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya memahami atau mengenal sesuatu. Semua pengetahuan harus diakui sebagai anugerah dan tidak boleh digunakan untuk merendahkan orang lain. Juga di sini dicatat bahwa Paulus menunjukkan pentingnya rendah hati dan keterbukaan. Orang akan merasa telah mencapai pengetahuan yang sempurna, mungkin masih belum sepenuhnya mengerti kebenaran. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, keterbukaan untuk terus belajar dan bersedia menerima sudut pandang orang lain adalah sikap yang dihargai. Nah, kita bisa lihat juga di ayat 3 ini, Paulus menunjukkan bahwa kasih kepada Allah lebih penting daripada pengetahuan. Orang yang mencintai Allah adalah yang diketahui oleh Allah. Kasih merupakan ekspresi dan hubungan yang benar dengan Allah. Juga di ayat 3 ini kita tahu pentingnya kasih kepada Allah ditonjolkan di sini. Lebih daripada sekedar pengetahuan atau kebijaksanaan. Kasih kepada Allah adalah kunci pengenalan sejati dan hubungan yang benar dengannya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam segala tindakan kita, kasih kepada Allah harus menjadi pusatnya. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa melakukannya dan menerapkannya, Bapak-bapak perlu adanya pengetahuan profesionalisme. Di sini bahwa Bapak-bapak harus memahami bahwa pengetahuan dalam dunia profesional dapat membuat seseorang menjadi sombong. Para pemimpin perusahaan perlu menyadari bahwa kearifan dan keterbukaan untuk belajar itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya kasih sebagai landasan. Artinya di sini, Bapak-bapak dan Ibu harus menanamkan nilai-nilai kasih dalam kepemimpinan perusahaan. Bapak-bapak dan Ibu yang melakukan suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu menghindari kesombongan. Nah, di sini Bapak-bapak sebagai pemimpin atau sebagai profesional, Bapak-bapak harus menghindari kesombongan berdasarkan pengetahuan atau keahlian Bapak dan Ibu. Sebaliknya, Bapak dan Ibu harus membangun hubungan dengan kasih. Bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya hormati perbedaan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu mengenali dan menghargai perbedaan pandangan. Juga perbedaan nilai atau perbedaan keyakinan di antara anggota tim. Bapak dan Ibu, jangan membuat keputusan atau tindakan yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya pengetahuan yang membanggakan. Di sini,
kita bisa pelajari di ayat 1 sampai 3 ini, Paulus mengingatkan bahwa pengetahuan itu sendiri belum tentu membawa kebijaksanaan atau pertumbuhan rohani. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, di sini Bapak dan Ibu diingatkan agar tidak terlalu terpaku pada pengetahuan dan kebijaksanaan dunia. Tapi Bapak-bapak dan Ibu, di sini diperlihatkan bagaimana nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya pentingnya kasih. Di sini di ayat 1 sampai 3 ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki harus diimbangi dengan kasih. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pemimpin perusahaan perlu menghargai bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil harus didasarkan pada kasih dan kesejahteraan bersama. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya kasih sebagai fondasi. Kita di sini diajarkan bagaimana Paulus menekankan pentingnya kasih dalam hubungan antar sesama dan dengan Allah. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus membangun fondasi kasih dalam kepemimpinan dan juga interaksi di lingkungan kerja. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya penghargaan terhadap pengetahuan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana pengetahuan dapat meningkatkan diri, tetapi tentu kasih yang membangun. Artinya, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan perlu menghargai pengetahuan, tetapi juga memahami bahwa kasih dan kepedulian terhadap sesama adalah menjadi sangat penting. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya kesadaran akan pengetahuan. Kita tadi bisa pelajari bagaimana Paulus menyoroti bahwa pengetahuan dapat membuat seseorang sombong, tetapi kasih membangun. Nah, ini diartikan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan harus diimbangi dengan sikap rendah hati dan kepedulian terhadap orang lain. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya pengetahuan yang membengkak, yang membaik atau menjadi bagus. Artinya di sini bahwa di ayat 1 sampai 3 ini Paulus memperlihatkan agar jangan terlalu bangga dengan pengetahuan. Karena apa? Karena pengetahuan tanpa cinta atau tanpa kasih dapat menjadi sombong dan merugikan. Nah, Bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya pengetahuan yang memperkaya dan membangun. Nah, di ayat 1, di 1 Korintus 8 ayat 1a, yaitu menyebutkan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Di sini kita dapat diajarkan bagaimana kita memahami situasi dan isu dengan baik sebelum mengambil keputusan. Juga Bapak-bapak dan Ibu bisa mempelajari tentang adanya kasih yang mengedepankan. Kita bisa lihat tadi di 1 Korintus 8 ayat 1b sehingga 2 disebutkan itu, tetapi pengetahuan itu membangkitkan kesombongan, sedangkan kasih membangun. Artinya memang bahwa kasih harus menjadi dasar dari tindakan dan keputusan, bukan kesombongan atau keinginan untuk menonjol. Di Roma 14 ayat 21 disebutkan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah menyadari tanggung jawab sebagai pemimpin. Ini kita bisa lihat dari ayat 12 dan ayat 13. Di ayat 12 disebutkan, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Di ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi.
supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa tindakan-tindakan kita melebihi dampak langsung pada hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Kristus. Apabila tindakan kita dapat menyesatkan saudara-saudara kita, kita harus bersedia menahan diri dari tindakan tersebut sebagai bentuk pengorbanan dan kasih terhadap sesama. Di sini juga kita bisa lihat Paulus menekankan bahwa tindakan kita tidak boleh menyebabkan kesulitan atau godaan bagi sesama pengikut Kristus. Kasih dan rasa tanggung jawab terhadap saudara-saudara seiman harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan kita. Jika makanan yang dikonsumsi menyebabkan kebingungan atau godaan bagi orang lain, kita harus bersedia menahan diri demi kasih kepada mereka. Lalu bapak-bapak, profesional dan juga pimpinan perusahaan, bagaimana kita bisa menerapkan hal ini? Bapak-bapak perlu melihat adanya pertimbangan dampak tindakan. Nah, di sini kita bisa lihat bapak-bapak dan ibu, sebelum mengambil keputusan atau tindakan, pertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak, terutama yang mungkin lebih lemah atau rentan. Juga bapak-bapak dan ibu perlu melihat adanya pertanggungjawaban kepemimpinan. Bapak-bapak dan ibu perlu menanamkan nilai tanggung jawab dalam kepemimpinan perusahaan. Bapak-bapak dan ibu harus siap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, terutama jika dapat merugikan orang lain. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya memprioritaskan persatuan dan kesejahteraan bersama. Artinya di sini bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus selalu memprioritaskan persatuan dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya sikap kehati-hatian. Di sini kita mempelajari bahwa tindakan atau keputusan tertentu dapat menyesatkan atau merugikan orang lain, maka bila hal itu terjadi, kita harus bersedia untuk menghindarinya demi kebaikan bersama. Nah, bapak-bapak juga perlu melihat adanya fokus pada tujuan bersama. Artinya di sini, bapak-bapak harus ingat bahwa semua anggota tim bekerja menuju tujuan bersama. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu, hindari tindakan atau keputusan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya menyadari tanggung jawab sebagai pemimpin. Di ayat 12 sampai 13 ini kita diajarkan bagaimana bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional diajak untuk memahami bahwa bapak-bapak dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kesejahteraan bersama dan pertumbuhan bersama harus menjadi fokus dalam setiap keputusan yang diambil. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya tanggung jawab terhadap orang lain. Kita bisa lihat di sini dari ayat 10 sampai 13. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa tindakan seseorang dapat memengaruhi orang lain, terutama yang lemah. Nah, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan moral dari keputusan bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga harus bersedia menahan diri demi kesejahteraan bersama. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya kepemimpinan yang peduli. Artinya di sini bapak-bapak dan ibu akan adanya kesadaran akan kelemahan orang lain. Seperti yang ditekankan oleh Paulus, mengajarkan bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan untuk memimpin dengan kepedulian. Kepemimpinan yang peduli membangun lingkungan kerja yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan semua orang tim, semua anggota tim. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat di sini adanya prinsip kompromi demi keselamatan orang lain. Artinya, di sini kita lihat bagaimana Paulus menyatakan
kesiapannya untuk mengorbankan kebebasannya demi keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Artinya di sini bapak-bapak sebagai proporsional maupun sebagai pimpinan harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan tim. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya tanggung jawab etis. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana Paulus mengajarkan tanggung jawab etis terhadap orang lain. Bapak-bapak sebagai proporsional maupun pimpinan perusahaan perlu mengambil keputusan yang etis, menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyesatkan rekan kerja bapak-bapak dan juga pihak lainnya. Nah, di sini juga bapak-bapak perlu melihat adanya kompromi untuk kesejahteraan bersama. Artinya di sini, di ayat ini, di ayat 10 sampai 13 ini, Paulus menyatakan kesiapannya untuk tidak makan daging seumur hidup jika itu akan membuat saudaranya yang lemah terjerumus. Di sini kita diajarkan bagaimana kita mendapatkan suatu sikap kompromi dan kesiapan untuk mengorbankan sesuatu demi kebaikan bersama. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu memiliki sikap yang serupa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya kepedulian terhadap orang lain. Di sini bahwa di ayat 10 sampai 13 ini, di sini kita diajarkan bagaimana kita adanya kepedulian terhadap iman dan kelemahan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jangan menggunakan kebebasan kita jika itu dapat merusak iman orang lain. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya kepedulian terhadap keselamatan sesama. Nah, di sini di 1 Korintus 8 ayat 12 ini, kita diajarkan memahami bahwa tindakan kita dapat memengaruhi keselamatan dan iman orang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Juga di sini kita diajarkan, Bapak-bapak, bagaimana menolak diri untuk kepentingan bersama. Artinya di sini di ayat 13a disebutkan, sebab itu jika makanan menyesatkan saudara-saudaramu, maka aku tidak akan makan daging untuk selama-lamanya. Artinya di sini kita sebagai bapak-bapak dan ibu menunjukkan kesiapan untuk menolak diri sendiri demi kesejahteraan dan keselamatan bersama. Bapak-bapak dan ibu, bapak profesional dan juga para pimpinan perusahaan, di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 nyatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mencoba mempelajari dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 ini. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana kita sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan terlibat di dalam keseimbangan antara pengetahuan dan kasih. Fokus pada tujuan bersama dan juga pemahaman perbedaan individu, memberikan bimbingan serta tanggung jawab sosial, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai ini, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berpusat pada nilai dan berdampak positif pada masyarakat. Di 1 Korintus 8, 1-13 ini juga kita diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu dapat mengembangkan lingkungan kerja yang lebih etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Stay profesional. Amin. Ya Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan, supaya kami selalu berserah padamu ya Tuhan, dan tidak hanya mengandalkan pengetahuan kami Tuhan, tapi kami menyeimbangkan pengetahuan kami dengan kasih daripadamu Tuhan, sehingga kami dapat bermanfaat buat perusahaan maupun pada anggota tim dari perusahaan kami Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.